Baiklah, pada materi atau paparan kali ini kita akan membahas mengenai materi pengayaan aliran teologi dalam Islam. Bila kita lihat pada gambar di samping bahwa ada hadis yang cukup terkenal dari Tirmidzi, kitab Imam Tirmidzi, bahwa umatku kelak yang artinya begini, umatku kelak akan terpecah menjadi 73 golongan dalam Islam. Semuanya di neraka kecuali satu. Para sahabat kemudian bertanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Beliau menjawab, apa yang aku para sahabatku berada di atasnya. Begitu. Satu poin inti dari hadis ini adalah bahwa umat Islam menurut Nabi itu nanti akan terpecah-pecah menjadi 73 golongan. Dan inilah hadis ini kemudian secara fakta begitu terbukti bahwa memang aliran Islam itu terpecah menjadi beberapa aliran, khususnya aliran teologi ini begitu. Jadi beberapa aliran yang kemudian muncul setelah masa Khulafaur Rasyidin adalah aliran Khawarij, aliran Syiah, kemudian Murji'ah, aliran Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Asy'ariyah, dan Maturidiyah. Ini beberapa aliran cukup terkenal. Selain ada beberapa aliran lain yang dalam tugas resum sudah kalian paparkan gitu ya. Sejarah singkat. Jadi mengapa atau awal mula bagaimana aliran-aliran dalam Islam ini muncul, itu dimulai ketika perang Siffin, perang antara Muawiyah dengan Ali. Saat itu kemudian karena pihak Muawiyah itu terpojok dan kalah dari pasukan Ali, Amr bin As, seorang politikus ulung pada saat itu, kemudian tiba-tiba mengangkat Al-Quran itu sebagai tanda damai. Kemudian atas strategi Amr bin As, kemudian ada beberapa orang Islam yang memaknai bahwa itu adalah ajakan perdamaian. Ada yang memaknai ya kita terus saja begitu. Itu awal mulanya. Kemudian akhirnya disepakatilah bahwa itu merupakan ajakan perdamaian dari perundingan dari dari pihak Muawiyah. Selanjutnya pihak Muawiyah dan pihak Ali itu sama-sama berunding, di mana pihak Muawiyah diwakili oleh Amr bin As dan pihak Ali diwakili oleh Abu Musa al-Asy'ari. Satu kesepakatan yang muncul dari arbitrase tersebut saat perang terjadi bahwa kedua belah pihak sepakat untuk menurunkan jabatan masing-masing khalifah, artinya ya dipilih ulang begitu. Kemudian disuruhlah atau saat itu yang maju duluan adalah Abu Musa al-Asy'ari ke mimbar panggung ya. Pertama Abu Musa al-Asy'ari naik ke mimbar dan mengumumkan bahwa Ali bin Abi Thalib turun dari jabatannya. Disinilah kemudian Amr bin As bermain politik begitu. Amr bin As mengumumkan hanya menyetujui penjatuhan Ali yang telah diumumkan oleh al-Asy'ari, tetapi menolak penjatuhan Muawiyah. Setelah kemudian timbul kegaduhan di antara umat muslim dan muncullah ketidakterimaan dari pengikut Ali tentu saja. Atas hal tersebut, karena yang berunding adalah mereka berdua yang tahu
isinya perundingan dalam mereka berdua, tentunya para pasukan itu tidak tahu bagaimana kok hasilnya, kok bisa seperti ini, kok kemudian kita dikalahkan, padahal kita tadi pas waktu perang menang, begitu. Hal ini memicu protes yang sangat keras dari sebagian barisan Ali sendiri mengenai diadakannya proses arbitrase tersebut. Seharusnya tadi tidak dilakukan proses itu, begitu menurut sebagian dari barisan Ali. Akhirnya mereka berpendapat bahwa putusan yang di dalam arbitrase itu tidak sah. Yang sah menurut mereka adalah putusan yang datang dari Allah dengan kembali pada hukum yang ada dalam Al-Quran. La hukma illa lillah. Tidak ada hukum selain hukum Allah. Begitu, itu yang proses awal perpecahan dalam umat Islam setelah masa Khulafaur Rasyidin. Pihak barisan Ali yang kemudian menentang proses arbitrase tadi itu dinamakan, ada sekelompok golongan yang kemudian meninggalkan barisan Ali yang dinamakan Khawarij, golongan yang keluar atau meninggalkan barisan Ali. Khawarij merupakan pecahan dari pengikut Ali bin Abi Thalib yang mulai timbul dan memisahkan diri setelah terjadi perang Siffin. Waktu itu masih orang yang artinya tidak sepakat gitu saja. Kemudian lambat laun muncul diskusi, muncul doktrin-doktrin, sehingga kemudian muncullah tokohnya Abdullah bin Wahab yang diangkat menjadi imam dan menamakan diri mereka atau sebagai golongan Khawarij. Kemudian Murji'ah. Murji'ah itu golongan yang bagaimana, yang menyikapi jadi Khawarij, kemudian muncul Syiah, ada golongan yang keluar dari barisan Ali, tetap setia pada Ali. Itu sudah terdengar sampai kemana-mana. Nah, kemudian satu golongan lagi muncul, yakni Murji'ah, golongan yang menangguhkan, gitu ya, sederhananya. Setelah terjadi perdamaian antara Ali dan Muawiyah, muncul golongan yang tidak mau campur tangan terhadap persoalan tersebut. Mereka lah yang disebut aliran Murji'ah, dan setelah menjadi aliran politik, mulai membicarakan persoalan-persoalan yang lain, ketuhanan. Dari aliran politik kemudian berubah menjadi persoalan ketuhanan. Pembahasan yang terpenting dari alirannya adalah mengenai pembatasan iman, kufur, dan mukmin. Kemudian satu lagi yaitu golongan Syiah, golongan yang setia, artinya setia terhadap Ali. Kata Syiah menurut Ibnu Khaldun berarti asyabu wal ittiba, yang artinya pengikut atau partai. Menurut istilah Syiah adalah suatu golongan umat Islam yang memberikan kedudukan istimewa pada keturunan Nabi Muhammad dan menempatkan Ali bin Abi Thalib pada derajat yang lebih utama daripada sahabat Nabi yang lain. Mereka mencintai Ali dan keturunannya dengan sepenuh hati dan serta sikap dan tindakan yang nyata. Jadi kemunculan Syiah itu karena awalnya membela Ali, kemudian lambat laun menjadi suatu doktrin yang sangat kuat, begitu. Mencintai Ali dan keturunannya dengan sepenuh hati dan sikap dan tindakan yang sangat nyata, dan muncul pemahaman-pemahaman lain tentang konsep ketuhanan itu. Kemudian Qadariyah muncul juga, aliran Qadariyah dipelopori oleh Ma'bad al-Juhani dan Ghailan al-Dimsyaqi. Menurut Ghailan, manusia berkuasa atas perbuatannya, manusia sendirilah yang melakukan perbuatan baik maupun jahat atas kemauan dan dayanya sendiri. Ini persoalan, tetap persoalan dosa besar ya. Apakah ini muncul dari persoalan dosa besar? Muncul dari pertanyaan apakah atau siapakah dari peristiwa arbitrase itu yang berdosa besar, dan bagaimana hukumnya orang yang melakukan dosa besar itu. Nah, manusia berkuasa atas perbuatannya, oleh karena itu siapa yang melakukan kesalahan dia
menanggungnya begitu. Jabariyah sebaliknya ya adalah golongan yang pasrah, diterpori oleh Al-Ja'ad ibnu Dirham, lawan dari Qadariyah. Menurut Jahm, manusia tidak punya kekuasaan, tidak punya daya, tidak punya kehendak sendiri, dan tidak punya pilihan. Ini kayaknya sebaran dari konsep Khawarij gitu ya, yang mengembalikan hukum semuanya di tangan Tuhan. Tuhanlah yang menciptakan perbuatan dalam diri manusia. Sehingga apa yang dilakukan manusia semua itu digerakkan oleh Tuhan seperti wayang. Muncul golongan berikutnya agak lama, durasi agak lama, muncul Mu'tazilah dengan doktrin yang cukup terkenal, Manzilah baina Manzilah, masih menjawab persoalan dosa besar. Orang yang berdosa besar itu tempatnya di neraka atau surga. Itu menurut pertanyaan yang muncul dari golongan ini. Ketika diskusi di Halaqah Hasan Basri, Wasil dan Amru ini memisahkan diri karena mereka saling berbeda pendapat dengan Hasan Basri mengenai berbuat dosa besar. Menurut Wasil dan Amru ini, orang Islam berbuat dosa besar itu bukan mukmin, bukan pula kafir, tetapi berada di antara keduanya, yaitu fasik. Mereka namanya adalah manzilah bainal manzilatain, gitu ya. Maturidiyah, Al-Maturidi ini adalah pengikut Abu Hanifah. Sistem pemikiran teologinya masuk dalam golongan teologi Ahlussunnah wal Jamaah dan dikenal dengan nama Al-Maturidiyah. Selengkapnya bisa kalian baca sendiri ya nanti. Ini beberapa Asy'ariyah belum ya, Asy'ariyah satu lagi. Sama ya, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Itu golongan yang keduanya memiliki paham teologi yang hampir mirip. Itu sedikit materi pengayaan. Silahkan dilengkapi dengan membaca materi yang telah saya berikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.